Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Desa Ranah Selatan, tempat berbagi informasi dan tutorial tentang sistem informasi desa. Teman-teman terus semangat kembangkan sistem informasi desa. Saya yakin teman-teman desa akan merasakan manfaat yang sangat luar biasa sekali ketika teman-teman sudah menjalankan sistem informasi desa ini secara maksimal di desa teman-teman ya. Jadi di video sebelumnya saya sudah membahas masalah manajemen akses aplikasi SID ya. Jadi sekarang saya akan membahas masalah tahapan membangun SID ya. Bagi teman-teman yang baru mulai menggunakan aplikasi OpenSID, apa saja dan seperti apa yang akan teman-teman lakukan untuk bisa memaksimalkan penerapan sistem informasi desa di desanya secara maksimal ya. Oke. Jadi saya akan membaca yang ada di dalam aplikasi ya. Tahapan membangun SID. Bagaimana memulai atau membangun sistem informasi desa di desa kita ya. Caranya sangat mudah teman-teman ya. Tetapi kita perlu proses ya, yang kita harus sabar ya, kita harus sabar dan cermat untuk kita jalani ya. Siapapun kita, baik itu perorangan atau mewakili organisasi atau lembaga ya, dapat kita mencoba memulai membangun sebuah sistem informasi desa yang ada di desa kita masing-masing. Adapun langkah-langkah yang perlu kita jalankan teman-teman, yang pertama itu adalah kita membentuk tim kerja bersama pemerintah desa ketika kita misalkan dari luar, bukan dari desa ya. Oke, jadi yang perlu itu adalah kita bentuk tim kerja, karena kita tidak bisa membangun sebuah sistem informasi desa ini hanya perorangan ya. Jadi kita membutuhkan tim. Kami kalau di Desa Ranah Selatan yang kami lakukan itu adalah kami membuat sebuah tim yang terdiri dari kepala desa, sekdes, kasih kaur, kepala wilayah. Itu kami jadikan sebagai tim ya, sebagai tim. Karena nanti tim ini akan bekerja untuk bagaimana melengkapi data-data yang ada di dalamnya, di dalam aplikasi OpenSID ya. Oke, selanjutnya setelah kita membentuk tim teman-teman, jadi kita diskusikan basis data apa saja yang diperlukan untuk kita masukkan ke dalam aplikasi OpenSID. Contohnya misalkan data kependudukan. Bagaimana cara kita mendapatkan data penduduk? Nah, ini penting ya. Ini penting. Nah, itulah pentingnya tim tersebut ya. Jadi nanti terutama kepala dusun, karena nanti kepala dusun ini bisa turun ya, bisa meminta bantuan atau turun langsung ke masyarakat untuk meminta fotokopi kartu keluarga ya, atau bisa melalui Pak Ketua RT-nya ya, minta bantuan. Atau juga bisa kita minta bantuan kepada kader posyandu ya, kader posyandu terkait dengan data pendudukan ya. Terus selanjutnya setelah kita diskusikan basis data apa saja yang kita butuhkan di dalam aplikasi SID, di samping data penduduk, data kelompok tani ya, data UMKM, data penerima bantuan, itu penting untuk kita miliki di desa ya. Terus selanjutnya kita menghimpun data kependudukan warga yang berasal dari kartu keluarga ya. Nah, yang kami lakukan dulu, kami kumpulkan minta melalui kepala dusun, dengan kepala dusun meminta bantuan kepada Pak Ketua RT untuk mengumpulkan fotokopi kartu keluarga. Nah, fotokopi kartu keluarga tersebut itu yang kami jadikan sebagai acuan untuk memasukkan data ke dalam aplikasi OpenSID ya. Nah, setelah kita mengumpulkan data-datanya, maka ketika kita menggunakan aplikasi ini
berbasis offline, maka kita harus memiliki aplikasinya dulu ya. Jadi untuk aplikasi OpenSCD ini bisa didapatkan secara gratis ya, bisa melalui GitHub, https ya github.com OpenSCD rilisnya bisa di download di sana ya. Nanti saya akan terapkan linknya di deskripsi video ini ya. Terus selanjutnya setelah kita mendownload aplikasinya, kita perlu masang server ya, server yang dimana kita gunakan itu adalah Exam ya, Exam VV, ada juga Laragon, tetapi yang lebih familiar itu adalah Exam ya. Nah untuk aplikasi sekarang ini dia untuk yang umum masih support di 7.4. Nah kalau yang premium sudah menggunakan PHP 8.1 ya. Jadi sudah tidak lagi support di PHP 7.4 ya. Selanjutnya kita akan install aplikasinya. Setelah kita install aplikasinya, baru kita input datanya ya. Mulai dari identitas desa itu kita masukkan ya. Terus yang kedua, setelah kita mengisi yang ada di info desa dan yang lainnya, baru kita ke data penduduknya teman-teman ya. Data penduduknya misalnya kita mau input di Excel dulu. Jadi tinggal teman-teman bisa ambil template ya, template yang kita gunakan untuk nanti kita import datanya ke dalam aplikasi ya. Di dalam aplikasi sudah disediakan teman-teman. Oke, setelah kita misalkan kita input melalui Excel bisa, kita juga input melalui sistem juga bisa ya. Jadi untuk bagaimana cara inputnya tinggal teman-teman cari saja nanti di YouTube ya tutorialnya. Mungkin sudah ada teman-teman kita yang sudah membuat tutorialnya ya. Oke. Terus selanjutnya setelah kita menginput data penduduk ya, karena data penduduk ini rohnya teman-teman ya, roh dari aplikasi ini. Karena menurut saya pribadi teman-teman, kalau SID ini tidak memiliki data penduduk, saya rasa hampa ya. Saya rasa hampa karena menu-menu yang ada di dalam aplikasi SID ini ya, dia saling berkaitan dan ngambil datanya itu dia melalui menu kependudukan, menu keluarga ya. Oke, selanjutnya setelah kita memasukkan data penduduk ya, maka aplikasi ini bisa kita manfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi kita sudah tidak lagi membuatkan masyarakat surat secara manual, main ketik ya. Kita sudah bisa menggunakan sistem yang dimana untuk menggunakan sistem ini lebih cepat, lebih akurat ya, daripada kita menggunakan manual yang kita gunakan copy paste ya. Karena kalau copy paste itu rentan salahnya teman-teman, apalagi saking banyaknya, saking ramenya masyarakat yang datang meminta layanan surat, terkadang ada yang kita lupa edit ya, Nah kalau menggunakan sistem ini, jadi tidak perlu lagi kita khawatir terkait dengan kesalahan nama, kesalahan nik, jenis kelamin dan seterusnya teman-teman, karena kita sudah input datanya ke dalam aplikasi OpenSCD. Terus selanjutnya setelah kita bisa memanfaatkan aplikasi SCD ini, kita perlu berpikir ke depannya ya. Misalkan kita mau jadikan sebagai website desa. Jadi siapa yang akan mengelola aplikasi ini, terutama di menu admin web yang akan fokus untuk mempublish berita-berita yang atau kegiatan-kegiatan yang ada di desa kita ya. Terus selanjutnya setelah kita sudah bisa memanfaatkan, jadi kita perlu menyebar luaskan informasi ya, informasi kepada masyarakat kita, atau bisa kita ibaratkan seperti kita
inilah kita sosialisasi lah. Kita sosialisasi kepada masyarakat. Bisa sosialisasinya itu melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, di WA dan sebagainya ya. Bisa kita lakukan itu. Atau bisa sosialisasinya itu di balai desa ya, di kantor desa. Ketika misalkan ada rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, di situ kita selipkan, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang desa kita sudah memiliki sebuah sistem informasi desa yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat ketika meminta layanan surat ya. Itu dia teman-teman ya, itu dia tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan dalam membangun sistem informasi di desa. Yang pertama itu adalah kita bentuk tim. Setelah kita bentuk tim, kita diskusikan apa saja data-data yang diperlukan ya. Setelah kita diskusi, baru kita himpun data-data tersebut. Selanjutnya kita download aplikasinya, pasang di sebuah komputer yang akan kita jadikan sebagai server untuk mengakses aplikasi ini. Baru kita masukkan datanya. Setelah kita masukkan datanya, kita bisa manfaatkan aplikasi SID. Baru kita diskusikan pengembangannya ke depan akan seperti apa SID di desa kita. Setelah itu baru kita sosialisasikan, kita sebarluaskan supaya semua orang, semua warga kita tahu bahwa desa kita sudah memiliki sebuah sistem informasi desa. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan sekali lagi tetap semangat teman-teman. Saya yakin teman-teman bisa seperti desa-desa lain yang sudah merasakan manfaat aplikasi OpenSID ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.